di media sosial mahasiswa itu ngerasa kalau skripsi itu kayak gak guna, kita habis lulusnya itu benefitnya apa sih kalau setelah lulus gitu menurut Isman selain menjadi syarat kelulusan untuk mahasiswa itu sendiri? Banyak sekali gitu ya mahasiswa yang menggunakan AI gitu, dan aku pun salah satu orangnya gitu. Karena gini, kita itu menggunakan AI sebagai bentuk dari kita pemanfaatan teknologi gitu, supaya kita bisa lebih menyesuaikan dengan zaman gitu. Tapi dalam penggunaannya pun kita harus tetap ada batasan-batasan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Iwan Mandala, perkenalkan aku Najma. Aku yang akan membersamai kalian di podcast SMS kali ini atau podcast strategi menyusun skripsi. Nah, di sini aku gak sendiri, tapi aku ditemani sama narasumber kita yaitu Isman. Halo Isman. Halo Najma, apa kabarnya Najma? Aku baik. Kalau Isman gimana kabarnya? Ya alhamdulillah sekarang lagi sibuk-sibuknya gitu ya, karena kan kita mahasiswa akhir gitu. Saya juga lagi garap skripsi dan juga saya juga aktif di organisasi gitu. Jadi ya harus balancing lah gitu. Wah, pasti sibuk banget sih. Iya. Pasti. Aku juga sibuk sih, tapi aku belum menyusun skripsi. Kayaknya pasti kamu lebih berat daripada aku. Iya, tapi tergantung preferensi sih sebetulnya. Oke. Nah, karena kayaknya Isman ini udah lumayan berpengalaman ya sama terkait sama skripsi, aku mau nanya nih tentang skripsi dulu in general. Nah, kita tuh banyak di media sosial mahasiswa itu ngerasa kalau skripsi itu kayak gak guna, kita habis lulusnya itu benefitnya apa sih kalau setelah lulus gitu menurut Isman selain menjadi syarat kelulusan untuk mahasiswa itu sendiri? Oke, ini diskursus yang menarik gitu ya. Kadang aku banyak mendengar dan melihat gitu di sosial media, terutama di TikTok dan Instagram. Banyak yang memang mengeluhkan bahwa percuma kita kuliah nanti, percuma kita ngerjain skripsi kalau nantinya skripsi kita itu jadikan bungkus gorengan kayak gitu. Namun menurut aku skripsi itu jauh lebih dalam gitu ya, jauh lebih dalam daripada itu. Karena skripsi adalah bentuk evaluasi diri kita selama kita berkuliahan. Sudah apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dapatkan, kita tuangkan semuanya dalam skripsi gitu. Jadi itu sebagai bentuk evaluasi diri kita. Dan juga jika melihat bahwa dalam Tridharma Perguruan Tinggi itu yang pertama ada penelitian dan pengkajian gitu. Nah, skripsi ini adalah salah satu untuk kita menuntaskan kewajiban kita sebagai mahasiswa, seperti itu. Oh iya, bener banget sih, aku setuju kalau skripsi itu bisa jadi evaluasi kita selama 4 tahun ya. Karena kayaknya statement yang bilang kalau skripsi itu gak guna setelah lulus itu agaknya salah ya. Nah, kita lanjut nih. Kalau dalam penyelesaian skripsi itu biasanya Gen Z itu tuh ngerjainnya berdasarkan mood. Kalau menurut betul. Isman itu bagus gak sih kalau kita ngerjainnya berdasarkan mood? Sebetulnya bagus gak bagus sih sebetulnya. Karena kan ya aku pribadi gitu ya, yang sekarang lagi nggarap skripsi, itu banyak gitu ya, kadang gak mood, kadang males gitu ya. Dan ini terjadi karena beberapa faktor gitu. Dan itu hal yang wajar. Cuman bagaimana cara kita untuk mengendalikan diri gitu, supaya kita terus mengerjakan skripsi gitu. Nah, cara yang aku pakai itu adalah merefleksi diri gitu ya. Bagaimana melihat ke belakang gitu, bagaimana perjuangan aku ketika ingin kuliah gitu ya dulu. Ketika capek-capek daftar dan sebagainya, aku harus jauh dari orang tua. Aku kuliah selama 3 tahun gitu ya untuk menyelesaikan skripsi ini. Tapi pas di akhir, di gerbang terakhir gitu ya, atau final bosnya, kita malah malas-malasan gitu. Dan itu salah satu pengkhianatan kepada diri sendiri sih menurut aku. Jadi aku sering gitu ya, kalau misalkan gak mood atau lagi malas gitu, aku sering refleksi diri gitu terkait dengan perjuangan aku waktu itu. Dan aku juga sering ingat gitu ya, bagaimana perjuangan orang tua aku gitu, ngebiayain aku gitu ya. Aku tidak memungkiri gitu bahwa selama aku berkuliah, aku masih dibiayain orang tua. Tapi sebagai timbal baliknya, bagaimanapun juga, aku tuh ingin membanggain orang tua aku kayak gimana gitu. Dan salah satunya adalah menyelesaikan skripsi dan lulus tepat waktu gitu. Nah itu sih Najma yang aku lakuin. Oh, kalau lulus tepat waktu nih kayaknya Ismannya lebih cepet ya. Jadi tanggung jawabnya itu bagus sih buat orang tua. Iya, 3,5 ya berarti kalau lagi nyusun sarang mah. Ya, semoga dilancarin ya. Amin, minta doanya aja. Oke. Nah, kalau untuk tips and trick ngerjain skripsi itu gimana ya? Biar kita lulusnya tuh tepat waktu atau mungkin bisa lebih cepat gitu kayak Isman. Sebetulnya karena kebanyakan mahasiswa itu, terutama mahasiswa akhir gitu ya, kita terkadang sudah menemukan passion pribadi gitu. Ada yang aktif di organisasi,
ada yang aktif di UKM, ada yang aktif di komunitas, bahkan mereka itu udah ada yang kerja gitu. Dan itu sangat-sangat struggle gitu untuk kita manajemen waktunya gitu. Nah cuman yang aku terapin sekarang gitu, aku tuh nentuin yang namanya itu skala prioritas gitu. Dimana aku selalu memprioritaskan terkait dengan masalah skripsi dibanding organisasi gitu. Karena ya balik lagi tadi, bahwa skripsi adalah kewajiban aku sebagai mahasiswa. Dan itu salah satu bentuk tanggung jawab aku kepada orang tua gitu. Maka aku suka susun nih jadwal ngerjain skripsi itu kapan aja. Nah aku biasanya ngerjain skripsi itu di hari Kamis dan hari Jumat gitu. Aku sebisa mungkin di sana ngerjain gitu ya, ngereyeh lah kalau bahasa Sundanya mah gitu, atau nyicil gitu. Nah dan weekendnya aku luangin itu untuk organisasi biasanya gitu. Jadi di hari Kamis dan Jumat itu aku semuanya aku curahkan gitu untuk ngerjain skripsi kayak gitu, supaya ya tadi menyelesaikan skripsi sesuai dengan target kayak gitu sih. Jadi yang aku tangkap ini Isman ini manajemen waktunya pakai time blocking ya, kayak Time seminggu blocking. ini Kamis sama apa tadi Sabtu. sama Jumat. Oh sama Jumat ya, Ya. Kamis Jumat kamu buat skripsi, Sabtu Minggunya buat organisasi. Nah Senin sampai Rabunya berarti kuliah. Ya bisa Sampai kuliah, bisa istirahat Kamis gitu. lah ya. Ya itu bisa untuk bersenang-senang lah gitu, Ya. hibur diri kayak gitu. Ya itu manajemen yang bagus ya, buat time manajemen waktu yang bagus. Tapi biasanya kalau suka rusak gak kayak gak mood lah gitu. Ya sering lah itu, dan ya wajar lah gitu ya menurut aku. Ya cuman tadi bagaimana caranya kita mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita kayak gitu sih. Ya tetap balik lagi lah ya, kayak tetap ingat tanggung jawab gitu. Ya. Nah lanjut nih terkait motivasi lagi. Wih, gimana Iya, nih? terkait motivasi lagi. Kalau misalnya tadi kan kalau kita biar mood itu harus berdasarkan motivasi ya. Nah tapi kalau kita lagi gak termotivasi nih kamu gimana tuh, kayak terkait support system lah, atau kita bisa dibilang dari eksternal atau internal itu kayak gimana menurut kamu? Ya aku sih jujur gitu ya, banyak hal yang dialamin gitu, malas, mood swing, wah banyak gitu ya. Cuman aku tuh ketika misalkan stuck gitu ya dalam ngerjain skripsi gitu, aku tuh suka minta doa gitu ke orang tua, Mi, Bah gitu, kayak gimana ini, aku harus kayak gimana gitu. Minta doanya supaya aku cepet-cepet dulu, supaya aku dipermudah gitu ya untuk dalam ngerjain skripsi. Nah selain orang tua juga, aku tuh bentuk kayak lingkungan atau circle gitu ya, bukan circle atau kelompok kerja lah gitu, yang memang dimana orang-orang itu memiliki tujuan yang sama, dan cuma apa tuh tujuannya gitu, ya tujuannya sama gitu, supaya selesai skripsi gitu. Nah kita di sana itu bisa sharing-sharing nih, wah misalkan ada masalah nih di bab 2 gak ngerti kayak gimana, ya kita bisa sharing gitu dengan teman-teman yang mungkin mereka lebih paham gitu. Dan itu pun menjadi salah satu bentuk pecutan gitu bagi diri aku, ketika teman-teman aku udah lanjut ke bab 3 sedangkan aku stuck di bab 2 gitu. Nah itu jadi salah satu pecutan, wah ini aku gak boleh kalah nih. Nah gitu. Jadi ada kompetitif yang memang sehat gitu di sana, kayak gitu sih. Oh ya bagus juga, motivasinya tuh secara gak langsung terpaksa ya, karena lihat teman-teman Ya, yang lebih duluan gitu. Betul lah. Nah kita mulai topik tentang isi skripsinya nih. Kalau isi skripsinya secara singkat bisa dijelasin nggak Isman? Singkatnya nanti kayak gini. Cuman ya mungkin nanti Ikhwan Mandala bisa cek lebih lanjut gitu ya. Dan ada juga mata kuliahnya metode penelitian. Cuman secara singkatnya kayak gini. Di bab 1 itu membahas terkait dengan pendahuluan gitu ya. Di mana di dalamnya itu ada latar belakang penelitian, ada manfaat penelitian, ada tujuan penelitian. Dan memang di latar belakang ini itu tuh harus benar-benar konkret gitu. Untuk nantinya ada relevansi atau kita judul skripsi kita itu mau mengarah kemana gitu. Nah ini sangat-sangat harus diperhatikan gitu ya di bab 1 ini. Terus lanjut itu di bab kedua gitu, ada yang namanya itu tinjauan pustaka gitu. Dimana tinjauan ini tuh berisi terkait dengan teori-teori yang memang relevan dengan judul kita gitu ya. Sehingga nantinya itu akan memudahkan kita untuk menyusun nanti di hasil dan pembahasan di bab keempat. Nah selanjutnya itu ada bab 3. Nah di bab 3 ini nih yang memang agak lumayan terbebani gitu ya. Karena membahas terkait dengan metode penelitian gitu. Karena aku memandang bahwa ketika dalam mengerjakan skripsi itu tuh harus ada metode yang benar-benar konkret gitu dan benar-benar sesuai atau relevan dengan judul yang kita ambil, supaya nantinya data yang kita ambil atau data yang kita cari itu mencapai validitas yang memang benar-benar bisa dipercaya gitu ya.
Nah, ini nih yang kadang sangat sulit untuk menemukan metode penelitian yang relevan. Nah, yang bab selanjutnya itu ada bab 4, itu ngebahas masalah hasil pembahasan gitu ya. Yaitulah kayak makalah-makalah gitu ya. Kita di sana ngejelasin terkait dengan hasil dari lapangan gitu ya, maupun itu kualitatif maupun kuantitatif, hasil dari riset kita itu dituangin di sana, dan terakhir adalah adanya penutup gitu, kayak kesimpulan gitu ya di sana, kayak gitu sih. Kalau udah bab Singkatnya. penutup pasti lega banget gak sih rasanya? Ya, lega Iya kan? lah. Nah, kalau untuk tadi tinjauan pustaka itu kan isi pembahasannya nggak sih dari buku-buku atau gimana? Ya, dari teori-teori yang ada gitu, sesuai dengan judul kita, misalkan judul kita terkait dengan manajemen ya, berarti kita harus mencari terkait dengan teori-teori yang relevan dengan manajemen gitu, supaya nantinya memperkuat argumentasi kita pada saat di hasil pembahasan gitu. Nah, kalau untuk referensinya itu menurut Isman sih, setahu kamu, kalau referensi itu kita ambilnya dari ini ya, minimal berapa tahun deh, kayak mungkin 10 atau 5. Kalau yang aku dapetin gitu ya dari dosen pembimbing gitu ya, dan kebanyakan dosen pembimbing itu menyarankan kalau misalkan referensi itu nggak boleh lebih dari 5 tahun gitu. Jadi ya paling maksimal itu 5 tahun lah. Kenapa tuh kayak gitu? Karena jangka waktu 5 tahun itu fenomena-fenomena sosial yang ada dalam masyarakat gitu ya, yang kita teliti itu belum banyak berubah gitu. Kasarnya itu belum ada revolusi yang memang sangat signifikan gitu. Maka akan sangat relevan gitu ketika kita mengambil referensi yang memang 5 tahun terakhir gitu. Beda dengan 10 tahun terakhir gitu kan, karena ada COVID juga kan waktu itu bisa merubah struktur sosial yang ada gitu. Pada saat kita melakukan penelitian baik itu di masyarakat ataupun dalam misalkan sebuah perusahaan gitu, pasti ada perbedaan-perbedaan gitu di sana gitu. Berarti kalau kita nyusun tahun 2024, referensinya tahun 2019 ya, terakhir 5 tahun ke belakang. Wah, itu kayaknya agak susah sih, tapi semoga dilancarkan lah ya ininya. Amin. Nah, kalau lanjut nih tahu nah pasti kamu tahu AI kan? Ya tahu lah. Tahu kan? Nah, pasti tahu lah mahasiswa, bahkan dosen pun pakai sekarang Iya. AI itu buat bantu atau buat gimana. Nah, kalau skripsinya itu isinya pakai AI atau bantuan AI lah, menurut kamu gimana? Ya, aku nggak memungkiri gitu ya, banyak sekali gitu ya mahasiswa yang menggunakan AI gitu, dan aku pun salah satu orangnya gitu. Karena gini, kita itu menggunakan AI sebagai bentuk dari kita pemanfaatan teknologi gitu, supaya kita bisa lebih menyesuaikan dengan zaman gitu. Tapi dalam penggunaannya pun kita harus tetap ada batasan-batasan gitu. Jangan sampai semua isi skripsi yang kita tulis itu berdasarkan dari AI semua. Karena itu tuh akan mempengaruhi nanti kita pada saat sidang skripsi gitu. Lanjut lagi aja ya. Nah, tadi terkait AI, terkait referensi, itu kayaknya kalau dari AI itu agaknya kurang relevan sih. Nah, menurut kamu kalau referensi yang kredibel dan mudah diakses tapi tanpa menggunakan AI gitu, itu dari mana aja ya? Sebetulnya kita menggunakan AI untuk mencari referensi itu bisa aja gitu. Tapi asalkan kita nanti cross check kembali apakah hasil dari AI itu adalah beneran atau tidak gitu. Kadang kan kayak misalkan dalam ChatGPT gitu ya, ketika kita mencari referensi itu terkadang suka yang ngasal gitu ya nulisnya gitu ChatGPT itu. Nah, paling untuk referensi yang memang sangat-sangat relevan dan kredibel gitu ya untuk kita ambil nanti dalam skripsi, aku biasanya memakai skripsi terdahulu gitu. Baik itu dari jurusan aku gitu ya, ataupun dari fakultas gitu ya, bahkan dari univ-univ lain gitu ya. Yang memang sekiranya itu relevan dengan penelitian yang aku bawa gitu. Karena skripsi terdahulu itu sudah dibuktikan gitu. Karena dengan adanya pencetakan buku dan sudah disidang itu merupakan udah sah secara legal gitu ya. Nah, selain itu juga aku suka memakai referensi dari jurnal ilmiah gitu. Kadang kan kita ketika memakai ketika membaca skripsi itu wah sangat panjang gitu ya, bahkan sampai ratusan halaman dan sebagainya. Tapi ketika kita melihat jurnal ilmiah itu tuh lebih singkat gitu. Dan bahkan hanya 20-30 halaman. Nah, jadi gimana tuh Man kalau referensinya kan tadi kan bilang dari skripsi, dari jurnal, tapi kan itu panjang-panjang ya. Nah, kamu sendiri diringkasinnya tuh gimana? Kan kayaknya kalau baca semua kayaknya agak gak mungkin deh. Ya, mungkin emang, aja sih sebenarnya. Ya, cuman kan ya aku tidak punya energi untuk membaca itu semua gitu ya. Kadang aku ketika melihat skripsi ataupun dari jurnal
itu kan biasanya di halaman pertama atau di awal-awal itu ada abstrak gitu ya. Oh, Nah, iya. di abstrak itu kita bisa melihat nih, oh skripsi atau jurnal itu ngebahas apa gitu. Karena kan seperti yang kita ketahui bersama gitu bahwa abstrak itu merupakan rangkuman dari isi skripsi atau jurnal ilmiah yang ada gitu. Jadi di sana termuat gitu, banyak gitu ya di sana. Kayak misalkan di sini apa dan sebagainya. Jadi ketika misalkan kita atau jurnal ilmiah itu tidak relevan, ya udah kita cari yang lain gitu. Nah, lihatnya dari abstrak itu. Nah, kayak gitu yang aku suka pakai gitu. Selain itu juga aku juga pakai buku sih. Cuman ya karena keterbatasan kayak banyak gitu ya buku-buku yang Iya, memang banyak. gak dipublish ke ebook gitu ya dan sulit nyarinya dan kita harus beli gitu ya. Nah, cuman aku ya kadang ada sih kayak minjam di perpustakaan gitu, perpustakaan universitas, perpustakaan daerah gitu untuk nanti aku tambah-tambah di referensi gitu supaya apa yang aku tulis gitu relevan dan kredibel kayak gitu. Kalau diringkasinnya pakai AI menurut kamu mungkin aja gak? Kayak valid aja gak sih? Kalau misalkan skripsi nih, terus habis itu kamu copy kan beberapa katanya, habis itu kamu masukin ke AI gitu. Tuh kalau kata kamu itu bakal valid gak ya buat isinya gitu? Ya itu tergantung sih menurut aku. Karena kan ada beberapa AI yang memang asal-asalan gitu. Nah cuman saran dari aku sih kalau misalkan pengen AI ya pengen yang berbayar aja gitu. Karena itu mempunyai apa ya kemampuan yang berbeda gitu. Ada fitur-fitur yang memang unik dan premium gitu ketika berbayar gitu. Jadi supaya itu ningkatin dari kredibilitas dan juga validitas dari data yang kita masukkan ke AI itu. Kayak gitu sih. Jadi kayaknya lebih ininya AI-nya yang berbayar gitu ya Ya, disarankan. kayak gitu. Oke. Wah, tapi kayaknya waktu kita udah habis nih, Man. Padahal lagi Ya, seru-serunya ini. iya, Heeh. aku masih banyak pengen diskusi sih, tapi udah habis waktunya. Heeh, Jadi, nggak apa-apa. aku ini ya, terima kasih ya Isman udah berbagi insight sama kita dan materinya tuh sangat insightful banget, teman-teman. Dan berguna banget tipsnya buat mahasiswa kayak aku, mahasiswa yang lain seperti Ikhwan Mandala mungkin yang akan menyusun skripsi atau gimana. Nah, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.